kita baca di sini ya syarahnya. Qala musannif rahimahullahu taala dalam kitab syarah usul fi tafsir syarat matan dari syarahnya li fadilati asy-syaikh al-'allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin amin rabbal alamin. Taib asy-syarah. Ini terjemahan Quran ini bisa dilihat di Quran terjemahan ya. Baik. Syarah penjelasan. Qala Allah Ta'ala lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, lihat gunung paling besar di dunia ini. Seandainya turunkan di situ, pasti kamu akan melihatnya. Gunung ini tunduk lagi apa? Udah tunduk, terpecah belah dia. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jabal kama huwa ma'lum. Ya. Asammu sulbun syadidun katanya. Ya, gunung sebabana diketahui ma'lum, selalu diketahui adalah ini benda yang keras, kokoh dan kuat. Gunung itu tidak bisa digiring, tidak bisa didorong-dorong kayak mobil. Gunung itu udah gitu, keras, kokoh dan kuat. Asam, keras, sulbun, kokoh dan syadid dan kuat. Itu gunung itu begitu. Tidak ada yang bisa dorong gunung apa di Bogor. Apa gunung apa di Bogor? Tidak bisa dorong aja, tidak bisa. Nah, gunung apa? Gunung Salang atau apa itu ya? Ini dia. La ra'aitahu ay hina yanuzu Al-Qur'an alaih. Baik. Kata la ra'aitahu sebutkan di sini adalah la ra'aitahu ya pasti kamu akan melihatnya ketika Quran itu turun kepadanya. Nah gitu. Khasyian dzalilan. Kata khasyian ini maknanya apa? Dzalilan artinya rendah hati. Jadi iya rendah hati. Maksudnya khasyian dia itu tunduk, tapi artinya apa? Rendah hati. Jadi kalau kita baca Quran itu buat kita nih tunduk. Tunduk maksudnya apa? Tunduk maksudnya di sini tunduk badan kita, tunduk hati kita. Tunduk kepada siapa? Ya aturan-aturan Allah, tidak membangkang, tidak sombong, tidak kibir seterusnya. Dan rendah hati. Nah, rendah hati ini yang paling penting ini dahulukan dulu rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala baru pada manusia. Mutaswaddi'an ay mutafattitan min khasyatillah. Jadi sebutkan ini mutaswaddi'an itu artinya terpecah belah. Artinya apa? Dia nih retak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa turun Quran di situ, di gunung apa ya? Gunung Salak, Gunung Krakatau dan seterusnya. Turun di situ. Ini gunung retak. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang kecil ini, yang mungil ini, yang ukuran dah sampai 3 meter ini. Yang tinggi orang-orang di dunia ini mungkin tidak ada yang mungkin 10 meter. Yang mungkin mainnya 4 meter atau paling banyak paling sedikit sekali 5 meter. Kecil-kecil sekali. Masih angku, masih tidak mau rendah diri, tidak mau tunduk. Sebenarnya dia nunduk, dia rendah hati, buat dia sebenarnya kan itu pahala buat dia, bukan buat orang lain. Nah, tapi itulah manusia. Terus di sini kata mutasaddi'am. Dalam ayat min di sini adalah huna li sababiyati. Jadi min di sini, nah ini banyak sekali kita nih min itu banyak sekali maknanya. Min huruf jar, ada yang di sini min sababiyah. Jadi min sababiyah. Baik. Ai bisa babi khasyatillah. Ya, sebab karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi min di sini menunjukkan makna sebab. Azza wa jalla, hadza wa huwa jabalun asammu sulbun syadidun. Nah, sebabnya itu rasa takut yang disertai apa?
pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana gunung ini apa? Jabalun. Tadi sebutkan Jabalun, gunung yang lagi keras, kokoh dan kuat. Nah, katanya fa kaifa bil qulub. Masya Allah. Disinggung sama beliau. Terus bagaimana ya tingkat qulub di sini hati manusia. Kan ada orang-orang ini tidak mau nunduk kalau dibacain Quran, tidak mau rendah kalau dibaca Quran, dibacain hadis, bangkang dia, sombong dia. Nah ini gunung saja itu ya terpecah belah retak. Yang kuat ini. Nah kita yang kecil dan seterusnya ini kelemahan ini. Wa khilaqal insanu dhaifa. Ya manusia juga dengan dekat dan lemah. Tidak mau gitu. Nunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya singgur sih bagaimana dengan hati? Walihada idza sebutkan sini qara'atal qur'ana walam tash'ur bi an qalbaka lana. Masyaallah. Oleh karena itu jika engkau membaca Al-Qur'an, qara'atal Qur'an, tapi walam tash'ur kamu itu tidak merasakan hatimu itu lembut bi an qalbaka lana. Hatimu itu lembut, menjadi lembut. Katanya fa'ala maka ketahuilah Anda, hai Anda, annahu asyaddu qaswah minal hijarah. Masya Allah. Kalau kita baca Quran tak membuat hati lembut, keras kepada orang dekat kita, perhatikan artinya hatimu itu lebih keras dari batu. Batu itu keras sekali. Ya ini. Kalau kita baca Quran tidak membuat hati ini lembut, ngomongnya masih makin kasar. Makanya ada orang tuh nyinggung kayak gini. Ngapain lo baca Quran? Hatimu udah lembut. Nah, sebenarnya itu bukan bahasa emosi sebenarnya. Bukan bahasa membuat kita emosi. Itu bahasa introspeksi diri kita. Oh iya ya, aku kan baca Quran tiap hari 1 juz, 2 juz, atau berapa lembar atau berapa halaman. Tapi kok hatiku ndak lembut, ngomong kencang, kasar, besar, bikin sakit hati, ndak lembut seterusnya. Nah ini pertanyakan. Diajarin oleh beliau di sini rahimahullahu taala. Li'annal hijara talinu wa takhsha. Masyaallah. Sebutkan di sini. Karena batu saja itu bisa talin, bisa lembut. Bisa juga dia takhsha, khusyuk. Nah, ini kata pana. Jadi batu juga tuh bisa lembut dan bisa khusyuk. Ya mungkin bahasa yang dimaksud di sini adalah batu-batu yang lembut kalau dipegang itu lembut, enggak kasar gitu. Gitu. Terus wal qalb alladzi la yalinu wa la yakhsha. Sedangkan hati itu yang tidak lembut dan tidak khusyuk. Maka nanti lanjutannya. Nah, baca lagi silakan. Nah, nah,
Nah, walihada fa'adillatul qiyasi itu paling. Nah, nah, baik. Hmm. Nah, iya, alsinah. Hmm. Nah, hmm. Iya, jibah. Ya perhatikan apa tuh? Nah, mana nih kembalinya nih? Fa sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah, baik. Baik, di sini disebutkan tadi ya, lanjutannya adalah disebutkan oleh musonif di sini ya tadi, sedangkan hati yang tidak lembut layalin dan tidak khusyuk wala yakhsha bil Quran, dengan Quran. Jadi hat nah asyaddu qasamil hijar, artinya dia hatinya ini itu lebih keras daripada batu, lebih keras daripada batu. Ini hatinya dia ini lebih keras daripada batu ya. Nah,
Taib. Fanas'alullaha an yulayyina qulubana wa qulubakum bidzikrihi. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kami, hati kita dan hati kalian dengan mengingatnya. Wa qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ai min khaufi, karena dia takut. Lakin khasya, akan tetapi ketakutan, khaufun makrunun, ya ketakutan yang berkaitan tentang ilmu. Dikali ta'ala inna yakhshallahu min ibadil ulama. Jadi jadi takut di sini itu karena dia takut ada unsur dia ini orang yang berilmu. Maka dalilnya mana? Ini sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya itu para ulama. Siapa? Para ulama. Nah, ini jadi dia. Baik, wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan itu ya sebuah perumpamaan kami berikan ya kepada manusia. Ya, kepada manusia. Ini disebutkan di sini afadanallahu, Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan faedah kepada kita azza wajal bi anna hadza darbun atau darbu masalin atau darbun masalun. Karena ini yaitu permisalan. Memberikan apa? Permisalan, perumpamaan. Wa anal amsal yadribuha Allah. Jadi sesungguhnya perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan. Ya. Linnas kepada manusia. La'allakum, apa tujuan ada perumpamaan? La'allam, agar mereka itu ya tafakkur, berpikir. Ya, agak berpikir. Memang ada orang-orang yang tidak berpikir. Ada orang memang tidak berpikir. Baik. Ai li ajli ay yatafakkaru. Tujuannya agar apa? Mereka ini berpikir. Wa ma aksar amsal fil Qur'anil Karim. Dan perumpamaan dalam Quran itu ya banyak sekali. Alangkah banyaknya gitu. Alangkah banyaknya perumpamaan dalam Quran. Ini di sini nih isim tafdil. Alangkah banyaknya ya dalam Quran itu perumpamaan. Baik. Ya, selanjutnya juga sebutkan di sini wa huna faedah usuliyah. Di sini ini ada faedah usuliyah. Di sini ada faedah usuliyah. Sini ada faedah usuliyah. Wahia inna kulla masalin fil Qur'an fahuwa isbatun lil qiyas. Ya, disebutkan di sini ya inna sesungguhnya setiap permisalan iya dalam Al-Qur'an, ini disebutkan di sini setiap permisalan dalam Al-Qur'an ya itu merupakan isbatun, penepatan dalam kias, dalam hal persamaan. Itu ada unsur apa? Menetapkan dalam rangka untuk menyamakan. Kias itu menyamakan. Nah, perhatikan di sini disebutkan oleh Musa. Nah, li'annal maksuda, karena maksudnya bihi dengannya intiqalu adzihn. Itu apa? Memindahkan sebuah pikiran. Memindahkan ya sebuah pikiran. Yaitu memindahkan sebuah
pikiran. Ya, min hada ila hada, dari sini ke sini gitu. Walihada fa'adillatul qiyas, ini merupakan dalil-dalil kias. Ini merupakan ini merupakan dalil-dalil kias. Nah, ini merupakan dalil-dalil kias. Fi Quran, dalam Quran katsiratun jiddan, banyak sekali dalam Quran. Li'anal amsal, karena perumpamaan dalam Quran ini banyak sekali. Banyak sekali perumpamaan dalam Quran itu. Kalau kita baca manalah Quran itu banyak sekali tentang perumpamaannya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kalau ada perumpamaan kayak gini nih bukan enak kan, bukan enteng-entengan, tapi ini adalah sesuatu yang besar. Tapi itu ya sesuatu yang besar. Idan fafaidatu wasfil Qur'ani huna, disebutkan di sini. Jadi faedah dari pensifatan Quran ya. Nah, faedah dari pensifatan Al-Quran di sini huwa quwwatu ta'thiril Quran. Ya, jadi faedah dari pensifatan Quran di sini adalah kuatnya pengaruh Al-Quran. Wa annahu la budda an yu'athir, dan bahwa ia ini pasti akan memberikan pengaruh. Nah iya, tadi kan Allah SWT kasih perumpamaan itu, dia tuh pasti ada yang kecantol. Orang Quran tuh memberikan pengaruh, kecantol. Kayak dulu orang kafir dulu kalau dengar bacaan Qurannya Nabi, mereka tuh kayak tenang seharusnya, kayak pengen sekali mau masuk Islam. Ini bukan perkataan biasa, ini bukan perkataan penyihir, sampai ngomong begitu mereka. Ini apa? Dengan langsung efek di lisan mereka. Nah gitu. Abu Jahal lah terus terusnya. Wali'anna labudda anna lakin lamma kana akthar an-nas al-yawm yaqra'una al-Qur'an bi alsinatihim. Baik, bagus. Sekali disebutkan, akan tetapi karena kebanyakan manusia saat ini itu membaca Quran hanya pun dengan lisan mereka. Dengan lisan mereka, sara ta'thiruhu la yatajawazu hanajirahum wa illa law qara'uhu biqulubihim wa alsinatihim lakana lahu atharun baligun. Masyaallah. Katanya di sini, maka akan tetapi karena kebanyakan manusia ini, ulang lagi, saat ini ada membaca Quran hanya dengan lisan mereka, maka pengaruhnya itu adalah tidak melampaui, la yatazawaz, tidak melampaui apa, hanajir, tenggorokan mereka. Pengaruhnya cuma tidak sampai ke tenggorokan, tidak melampaui tenggorokan mereka. Taib wa illa laqara'uhu biqulubihim wa alsinatihim. Seandainya mereka tuh baca Quran dengan hati. Makanya kalau kita baca Quran ini langsung belonnya kasih nasihat, baca Quran hadikan hati. Kalau bisa tuh ada buku terjemahan di samping kita baca ayat 1, lihat, hadirkan hati. Ada orang kan tidak hadirkan hati, baca aja. Apalagi meroja tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, itu enggak tahu mungkin artinya itu. Enggak ada hadirkan hati. Harus hadirkan hati dalam baca Quran. Nah, katanya di sini, nah, lakin lahul atharun baligun, ini saya akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi kalau baca Quran hadirkan hati dan lisan, hadirkan. Maksudnya di sini lanjut, fa in qala qail, jika ada yang bertanya, law anzalna hadzal Quran ala jabal ra'ata khasyiyan mutasaddiyan min khasyatillah. Ya, sebutkan, seandainya kami turunkan Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya kamu akan melihat tunduk terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, hal tadullu 'alal jabal laha. Apakah ini menunjukkan bahwa gunung-gunung, ini sebenarnya bukan fahum ya tadi. Laha ini
laha faham ini maksudnya pemahaman. Jadi maksudnya terjemahnya apakah menunjukkan bahwa gunung-gunung itu memiliki pemahaman, faham, wa idrak, dan kesadaran. Iya, faham. Iya, masdarnya fahman, fahmun, fahmin. Nah, iya, ayo, wa idrakun. Kalau fahamun ya wa idrakun bau kan wa. Jadi ini ada yang bertanya begini, apakah menunjukkan bahwa gunung-gunung itu memiliki pemahaman? Nah, iya. Dan memiliki kesadaran idrak? Al jawab na'am, iya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi jabal Uhud. Ya iya, mereka tuh punya pemahaman dan punya kesadaran. Iya, karena itu Rasulullah SAW bersabda tentang gunung Uhud. Uhudun jabalun yuhibbuna. Uhud adalah sebuah gunung yang mencintai kita, wa nuhibbuhu, dan kita juga mencintai gunung Uhud. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, mencintai ini orang yang punya pemahaman, orang yang punya kesadaran apa tidak? Iya, beginilah menunjukkan gunung itu punya pemahaman, punya kesadaran. Wa mimma yustadallu bihi ala dzalika aidan qauluhu ta'ala. Atau ya lanjutkan lagi apa? Di antara dalil juga yang menunjukkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin." Ya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya. Yang bertasbih ini orang punya pemahaman dan kesadaran bagaimana? Nah, makanya kalau kita itu ya tidak punya kesadaran, tidak punya pemahaman, tidak mungkin kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting apa? Sadar. Kita tidak sadar, lupa zikir, tidak sadar. Kalau kita ada rasa kesadaran, sadar diri, oh iya lupa zikir pagi, oh lupa zikir petang, oh lupa ngaji, lupa kan ngaji juga, oh lupa belajar, ini kan zikir semua. Nah, kepadanya selanjutnya lagi wamafihin yang terus yang apa juga di dalamnya itu dari wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah ini tidak ada sesuatu apapun, masuk bumi, masuk batu, masuk apa lagi, masuk pohon-pohonan, masuk langit, masuk bumi, semua masuk semua. Nah ini melainkan bertasbih dengan memujinya, yusabbihu bihamdihi, akan tetapi kalian nunjuk ke kita tidak memahami tasbih mereka. Jadi kita tidak tahu, tidak memahami tasbihnya mereka itu, tasbihnya gunung, tasbihnya langit, tasbihnya bumi, kita tidak memahaminya. Baca lagi ini yang terakhir. Nah, kita ambil yang kemarin yang kurang ya. Halaman 52. Nah, ya. Nah, ya la tastami'u li hadzal qur'ani. Antum ini. Quran ini kan lam di depan badal. Nah, jangan lupa. Nah,
di nah likaunihim, nah, kan ada lamnya, lam itu huruf jar, kaun ini masdar dari kana yakunu, himnya ini domer. Nah, 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 ada kismun ya, kan ndak bukan mamnu, ndak ada alif lamnya, bukan juga mudhaf, dibaca tanwin sudah. Nah, ayo kismun, nah, sahih, bismillah. Nah, 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 nah. Nah, kita lanjut lagi, disebutkan di sini musannif rahimahullahu taala, kita belajar syarah fi tafsir. 6. Ala anna tasbiha huna amun fi kulli awqat. Di bahwa tasbih di sini, yang sebelumnya, bahwa tasbih di sini itu bersifat amun, umum di segala waktu, walaisa makhsusun bi waktin muayyanin, dan tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Jadi mereka tasbih ini, Pak, artinya tidak mengenal waktu. Mungkin tasbih mereka ini 24 jam. Bumi yang ada di bumi ini, ada di langit ini, hewan-hewan dan seterusnya ini. Ya. Ini dia. Begitu juga kita ini, jangan bosan-bosan bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Ada 2 kalimat juga subhanallah, yang lisan ringan di lidah, berat timbangan, yang mengundang cintanya Allah, ya subhanallah, subhanallah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Banyak sekali zikir pagi, zikir petang, zikir yang bebas, bisa disebutkan di mana saja, waktu kapan saja. Ya iya.
Banyak sekali buku-buku zikir sekarang, ya baca aja kalau bisa, baca ya buku zikir, ya buku zikirnya Ustadz Yazid tuh tebal sekali itu, baca semua tuh, datang pentir apa bacanya, ini itu seru, apalagi musim hujan sekarang, turun hujan apa doanya apa, baca baca macam. Baik, lanjut. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza ma unzila suratun faminhum ma yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Jadi, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka itu orang-orang munafik ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surah ini? Ya, orang-orang munafik bertanya begitu. Ya, faqauluhu minhum. Ya. Ya, makna firman Allah Subhanahu wa taala minhum, yaitu di antara mereka. Apa siapa hum di sini? Minal munafikin, dari orang munafik. Ya, man yakul, yang mereka ini berkata, la tastami'u li hadzal Qur'an. Ya, maksudnya adalah di antara orang munafik ada yang berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini. Sampai ada mereka tuh bilang begitu. Kenapa? Kalau kita baca Quran, itu akan bertambah iman kita. Kalau kita tidak munafik, kalau kita tidak orang musyrik, kafir. Kalau kita mukmin muslim bertambah pasti. Apalagi kita baca Quran tadi, sebagaimana tadi, hadirkan hati dan niat, hadirkan hati baca Quran, apalagi hadirkan apalagi niat. Nah, itu masya Allah, nambah iman. Nah, seterusnya. Nah, saya lanjut lagi, qaulu ayyukum zadatu hadhihi imanan. Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian bertambah imannya dengan surah ini atau dengan ini? Al istifham huna, jadi istifham di sini, ayyukum istifham di sini. Nah, siapa di antara kalian di sini adalah maksudnya ini untuk menunjukkan apa? Tantangan. Ditahdi atau tahaddi. Tantangan. Kan nantang kan? Nih, siapa di antara kalian? Ada ngomong kayak gitu. Sebenarnya kita ucapan kita, siapa di sini? Siapa yang paling pintar dengan aku? Yang paling ini dengan aku? Paling ini masalah, paling kaya, paling ini, paling itu, paling cantik bahkan. Siapa paling cantik di sini? Kan ini nantang orang. Nah, ini. Orang kafir, orang munafik dulu kayak gitu. Imalikaunihim lam yantafi'u bihadhil ayat. Maksudnya lanjut di sini. Ya, adapun faedah dari pertanyaan ini kemungkinan karena mereka apa? Sendiri tidak mendapatkan manfaat dari ayat-ayat ini. Bukan mendapat manfaat, mereka dapat apa? Seperti tadi, makin nambah kekufuran mereka. Nah, ini buktinya. Kalau mereka itu tidak kufur, langsung terima, iya. Kalau bisa langsung masuk Islam. Tapi begitulah. Kalau orang munafik, baina-baina. Muslim juga disebut muslim, disebut kafir juga. Toh. Nah, disebut makanya munafik. Fa dhannu anna an-nasa kulluhum ya mithluhum. Katanya di sini adalah sehingga mereka itu menyangka semua manusia seperti mereka. Wa imma annahum yukabiruna wa yunkiruna an takuna al-ayatu atharat alaihim. Nah, toib, sehingga mereka tuh menyangka semua manusia seperti mereka, atau karena mereka itu ya bersikap sombong. Tuh. Ini kan yukabiruna, kabar yukabir. Terus selanjutnya wa yunkiruna, dan mengingkari. Aiwa. Mengingkari. Baik. Mengingkari apa? Ayat-ayat tersebut yang berpengaruh pada diri mereka. Nah, istikbaran ini apa? Kesombongan. Iya, sebagai apa? Bentuk kesombongan, wa inadan, kesengganganan, apa? Keengganan. Nah, gitu. Dan wajuhud, dan pengingkaran. Nah, ini dia. Baik, Allah Subhanahu juga berfirman, fil jawab menjawab, fa amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ya, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah iman mereka dan mereka itu bergembira. Jadi ini penting kalau kita itu ya
iman kita itu bertambah, bergembira. Ya. Jangan gelisah. Ada orang ini gelisah, ngeremong kalau lagi sholat. Kenapa ya sholat terus katanya? Lagi enak-enak tidur subuh, aduh subuh lagi dibangunin, ngeremong. Lama-lama di besok mau sholat di masjid, apalagi lama-lama tidur, begadang dulu supaya besok itu dia tidak bisa bangun. Ini masya Allah, ini kerugian yang nyata, membuat dirinya rugi dari surga yang bertingkat-tingkat itu, yang di setiap surga itu mempunyai kelebihan daripada surga-surga yang lain. Selanjutnya, hadis kismu minan nas, sebutkan di sini, ini adalah satu golongan ya dari manusia. Wahum alladzina amanu, dan mereka ini orang-orang beriman, zadathum imanan, ya bertambah iman mereka, wa ziyada imanihim bi annahu idza unzila surah bi khabari sadaquhu. Tambah iman mereka karena apa? Ketika turun surah ini yang membawa berita sodakuhu nih, mereka itu apa? Membenarkannya. Ini kalau jadi membenarkan itu udah salah satu sebuah perbuatan menambah keimanan. Ya, gimana mau menambah iman kalau dia enggak membenarkan? Kalau dia mengingkari, sombong, enggan, ngingkar, ya enggak bisa nambah iman, itu malah makin parah kesesatan. Nah, ini ya, penting sekali. Datang khabar dari Quran dan Sunnah, membenarkannya. Wa idza unzila surah, ya, bitolabi qamu bihi. Terus disebutkan di sini apabila diturunkan surah yang berisi perintah, itu mereka itu qamu bihi, mereka itu apa? Melaksanakannya. Kalau ada tolak perintah, tuntutan perintah, lakukan. Tarkan liman manhi anhu, dan meninggalkan jika ada larangan darinya. Nah, wa fi'lan lima'murin bihi, dan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Wa hadza yazidu al-iman, dan ini merupakan menambah iman. Nah, urutannya satu, membenarkan dulu. Ya. Selanjutnya apa? Melaksanakan kalau itu perintah, meninggalkan kalau itu larangan. Kalau kayak gini konsepnya pasti dia nambah imannya itu. Makanya orang kalau nambah iman ndak mengamalkan ini. Ndak ada pada dia nih kata ini, ndak benarkan. Ndak mengamalkan apa diperintahkan, ndak menjauhi apa dilarang. Tak ada ini deh. Nah ini. Selanjutnya, kullama izdad al-insan tasdiqan bi ayatillah azza wa jalla izdad imanuhu. Sebutkan di sini ya, setiap kali seorang itu ya bertambah membenarkan ayat-ayat Allah, disebutkan tasdiqan bi ayatillah. Setiap kali dia ini seorang ini bertambah membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula imannya. Wa kullama izdad al-insan amalan izdada imanuhu. Sebutkan lagi, jika bertambah pula orang bertambah pula imannya, dan setiap kali seorang bertambah amalnya, bertambah pula juga imannya. Maksudnya apa? Kalau kan salah satu menambah iman itu kan beramal soleh. Kalau orang beramal soleh itu pasti nambah terus imannya. Nambah terus. Kalau dia maksiat itu kurang imannya. Banyak nanti ibadah-ibadah yang dia lakukan. Walihada kana min madhhabi ahlussunnah wal jamaah. Ini madhabnya ahlussunnah wal jamaah. Ya, bertambah dengan ketaatan ini. Iman yazid bitoah. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Nah, ini terakhir disebutkan faqalu wa hum yastabashirun, dan mereka ini bergembira.
Yani maksudnya yubashiru ba'duhum ba'da bima nazal. Ya, atau nuzil. Ya. Maksudnya apa? Artinya apa? Sebagian mereka itu memberikan kabar gembira kepada sebagian yang lain tentang apa yang diturunkan. Wa bihukmi ma nuzil, dan tentang hukum dari apa yang diturunkan. Ya yubashiru ba'duhum ba'da bima bu'ida bihil Qur'anu minan nasri fid dunya wal falah fil akhirah. Terus selanjutnya juga disebutkan di sini sebagian mereka juga memberikan kabar gembira kepada sebagian yang lain tentang apa? Yang dijanjikan Al-Qur'an berupa apa? Nasar pertolongan di dunia dan keberuntungan juga di akhirat. Li'annahu kullama nazalat ayatun minal Qur'ani fa huwa dalilun ala anna Allah arada bil ummati khaira. Nih masyaallah, perkataan bagus sekali. Kata di sini karena setiap kali diturunkan satu ayat dari Quran itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kebaikan bagi umat ini. Toi. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin cukup dulu ya. Alhamdulillah kita udah ambil tambahan yang kurang kemarin cuma 1 halaman. Nah, ini udah kita tambah 1 halaman. Toi. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum tutup ada pertanyaan? Nah, Jumat besok ndak ada ya, karena tahsin. Artinya Sabtu. Ya, Sabtu pagi, Sabtu apa lagi? Sabtu siang apa sore kemarin kita janjian itu? Siang apa sore itu? Iya, Sabtu siang, sore ada juga sih. Bagaimana? Nah, artinya Sabtu pagi, siang, sore. Sama Ahad pagi, siang, sore, gitu. Ya, siap? Pagi ya. Artinya Sabtu aja. Jadi Sabtu pagi, siang, sore. Nah, artinya pagi ini ndak bisa ya, pagi, siang, sore ndak bisa. Ndak apa-apa. Nah, malam itu anaknya sekarang sibuk ya. Di siang kalau ndak bisa insyaallah. Tapi insyaallah Sabtu ini sore pagi. Nah, pekan ini kita baru ambil usul tafsir, 3 kitab lainnya belum. Jadi kita nih menyelesaikan dulu belajar kita nih 4 kitab, baru yang anak baca sendiri itu kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj gitu. Nah, itu dia. Kalau udah selesai itu, nah itu baru kita baca kitab yang gratis itu anak baca sendiri itu. Gitu. Nah, gitu aja enggak apa-apa. Mungkin di pekan berikutnya kita bisa mulai yang kitab apa kemarin, Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Nah, kalau gitu semoga bermanfaat. Kita cukupkan dulu, insyaallah di pertemuan besoknya lagi hari Sabtu mulai. Nah, kita tutup ya, kalau ada pertanyaan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.